Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Miranda, saya dari CP046. Di sini, saya tidak sendiri, saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 5, di mana di sini kami akan membahas simulasi dan transaksi database UDO demo skenario manufaktur, di mana saya bersama kelompok saya dengan dan role user, di mana di sini ada Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan CP028 sebagai staff IT pertama, kemudian yang kedua ada Cindy Valentina dengan CP043 sebagai staff IT yang kedua, kemudian ada Ava Salfitri dengan CP024 sebagai admin sales, kemudian ada Tiara Rizky Azhara dengan CP111 sebagai staf manufaktur, kemudian ada saya sendiri yaitu Dea Miranda dengan CP046 sebagai supervisor manufaktur. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa saja skenario manufaktur dari kelompok kami yaitu kelompok 5, di mana skenario bom tipe kit menggunakan sales order, WIP router, MTO, MOWIP quantity 1, scrap 1, analisa routing, SOMTO kit. Prosedur pertama yang dilakukan pada PT Amesti yaitu divisi IT membuat bom dengan tipe manufaktur kit. Dalam hal ini, asumsi PT Amesti adalah perusahaan startup sehingga belum memiliki work center dan sistem operation. PT Gemini Furniture berencana memesan beberapa produk ke PT Amesti dengan list sebagai berikut, di mana dengan produk FG 78236 dengan table kit dengan deskripsi FG script 78236 dengan table kit quantity 1 price-nya 320.000 dengan teks atau pajaknya 11%. Kemudian dibuat SO sesuai pada table atau role IT membuat SO. Disclaimer, sebenarnya ini divisi sales. Kemudian dilakukan produksi dengan satu work center untuk WIP. Tetapi kondisi saat di lapangan pada produk WIP strip 8522 tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan work panel. Sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Asumsi sudah ready stock. Bill of material, di mana bom yang pertama bom dengan referensi bom strip front 05 dengan produk WIP strip 05 tabletop, quantity 1 bom tipenya itu production, kemudian komponennya itu RM strip 05 work panel, kemudian quantity-nya 2 dengan produk unit of measure-nya itu unit. Kemudian proses delivery order dilakukan oleh divisi IT. Setelah itu supervisor akan melakukan analisis pada struktur cost bom WIP strip 8522 tabletop. Apakah memiliki revenue yang lebih tinggi jika dilakukan benchmarking terhadap FG strip 9666 table. Baik, sebelum melakukan simulasi, saya akan membacakan bagian-bagiannya, di mana staf IT tadi yang pertama diperankan oleh Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan tugas create user dan hak akses. Kemudian staf IT yang kedua diperankan oleh Cindy Valentina, di mana dia bertugas sebagai create produk dan create bom. Kemudian ada admin sales diperankan oleh Ava Salfitri dengan tugas create SO atau sales order dan create satu work center WIP. Selanjutnya ada staff manufaktur, di mana di sini diperankan Tiara Rizky Azhara dengan tugas create scrap. Kemudian ada yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dea Miranda dengan supervisor manufaktur dengan tugas analisis struktur cost bom WIP. Baik, langsung saja kita yang ke pertama dengan staf IT yang pertama, Ahmad Rivaldi Pasaribu. Kepada Ahmad, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dea. Halo semuanya, saya Ahmad Rivaldi Pasaribu. Di sini saya akan kembali berperan sebagai Michel ya teman-teman, dengan role user sebagai staf IT yang pertama. Oke, langsung aja kita masuk ke Odoo. Dan seperti biasa ya teman-teman, di sini untuk staff IT memiliki beberapa job desk. Nah, job desk utamanya adalah create user dan juga akses. Dan nanti kemudian akan membuat media komunikasi ya untuk antar role. Itu menggunakan fitur discuss dengan menggunakan channel. Oke, langsung aja untuk yang job desk pertama kita masuk ke menu setting untuk membuat user ya.
Kemudian kita ke manage user, dan kita tunggu untuk tampilan awalnya. Oke, nah ini adalah tampilannya teman-teman, dimana kita bisa untuk membuat user ya. Nah, di sini kita langsung aja, karena kita punya data yang lebih dari satu ya, jadi kita bisa menggunakan fitur import itu melalui button favorit, kemudian kita klik yang import records. Nah, kemudian kita klik aja button upload filenya, yang nantinya akan diarahkan ke file manager ya teman-teman. Kemudian kita cari file Excel ataupun CSV untuk mengimport file tersebut. Nah, namun sebelumnya di sini saya sudah mengimportnya, jadi kita tidak perlu lagi. Dan selanjutnya kita langsung aja untuk melakukan konfigurasi usernya ya, melakukan hak aksesnya. Dan untuk hak aksesnya kita cek di security matrix. Oke, ini teman-teman, kita coba satu ya, kita coba cari terlebih dahulu untuk user-user yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, misalnya ini kita coba salah satunya ya teman-teman, kita coba user dengan role admin sales, yaitu CP024 Ava Sales Factory. Kita cek ini teman-teman yang paling atas. Nah, di sini kan status Ava itu sebagai admin sales. Jadi untuk bagian field modul-modulnya kita hanya perhatikan bagian salesnya saja. Itu kita buat sebagai administrator. Dan ini perlu juga ya untuk inventory, karena nantinya kan bagian sales akan menjual kepada customer. Nah, perlu untuk mengecek terlebih dahulu persediaan barang di gudang ataupun di inventory. Jadi kita pilih untuk yang sales sebagai administrator dan juga inventory kita buat sebagai user. Nah, kemudian jangan lupa kita klik button action untuk klik change password supaya nanti usernya bisa login ke SOD. Nah, begitu juga dengan user yang lain, menyesuaikan ya dengan job desk masing-masing. Misalnya seperti staff IT 2 ya, ini Cindy Valentina. Maka untuk yang modul lain itu kita bisa bikin akses. Oke, baik, mungkin untuk job desk dari create user dan juga akses cukup sekian. Kita lanjut ke job desk berikutnya, yaitu membuat menu discuss. Nah, jadi salah satu fitur yang ditawarkan Odoo itu adalah menu discuss, di mana kita bisa menggunakan dua fitur utama. Yang pertama bisa melalui DM atau direct message ya. Nah, yang kedua kita bisa buat channel. Nah, channel ini fungsinya sama dengan grup pada umumnya, seperti grup di WhatsApp ya, di WhatsApp. Jadi caranya kita klik aja nih tanda plus untuk membuatnya, kemudian kita buat namanya. Namun di sini sebelumnya saya sudah membuatnya dengan nama Man05. Nah, jadi di sini adalah media komunikasi pada skenario manufaktur kelompok kami, kelompok 3. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk job desk dari saya sebagai staff IT yang pertama, dimana job desknya adalah membuat user, kemudian akses, dan tadi kita sudah membuat channel ya via menu discuss. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff IT kedua, dimana nanti yang berperan adalah teman kami Cindy yang akan membuat produk dan juga membuat BOM ataupun bill of material. Dan untuk detail produknya adalah ini teman-teman, kita cek, yaitu produk tablet kit dan BOM-nya adalah tabletop. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai staff IT yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, silakan Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Valentina dengan NIC CP043. Pada kesempatan kali ini saya berskenario sebagai staff IT 2. Jadi staff IT 2 ini memiliki dua job desk, yaitu create product dan juga create bill of material. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke Odoo. Di sini kita masuk ke modul manufaktur. Kita bisa langsung ke products, terus ke produk. Nah, di sini kita bisa tekan new. Nah, untuk produknya sendiri kita sesuaikan dengan tugas dari skenario ini, di mana nama produknya yaitu FG7826 table kit. Di sini kita copy aja. Karena saya adalah kelompok 5, jadi untuk memudahkan di sini saya buat sebagai penanda. Nah, kalau sudah, untuk harganya itu 320.000 dengan tax sebesar 11%. Untuk produk type-nya yaitu storable product, dan juga invoice-nya di sini saya deliver.
Kalau sudah sesuai, di sini karena saya membuat produk yang baru, kita bisa langsung save saja. Nah, di sini kita buat bill of material dari produk ini. Nah, di sini kita langsung tekan new. Untuk bill of materialnya yaitu reference-nya adalah BOM form. Nah, di sini kita bisa masukkan di reference. Untuk nama produknya yaitu WIP tabletop. Di sini kita bisa WIP tabletop kelompok 05. Oke, nah di sini kita ubah jadi kit. Kita add line, dan untuk komponennya itu sendiri adalah wood panel. Kita bisa copy aja namanya, wood panel kelompok 05. Kalau sudah kita create, nah untuk quantity-nya itu 2. Untuk referensinya tadi kehilang, kita bisa langsung copy lagi referensinya. Nah, kalau semuanya sudah sesuai, kita bisa langsung save aja. Baik, selanjutnya skenario akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahil Fitri dengan NIC CT024. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai admin sales. Nah, sebelumnya admin sales itu memiliki job desk, yaitu membuat sales order dan membuat satu work center WIP. Baiklah, langsung ke aplikasi Udinya. Baiklah, di sini saya telah login dengan user dan password yang telah dibuat oleh tim IT kita. Nah, pertama-tama kita masuk ke modul sales untuk membuat sales order. Lalu kita klik new. Nah, untuk pengisian form ini kita bisa lihat dari sheet yang telah dibuat. Untuk customer-nya sendiri yaitu Gemini Furniture. Untuk invoice dan delivery address itu udah otomatis terisi. Selanjutnya kita add product. Di sini untuk nama produk dan deskripsi produk itu sama, kuantitinya itu 1, UOM-nya itu units, unit price-nya itu 320.000 dan tax-nya itu 11%. Lalu selanjutnya kita save manually. Setelah kita save manually, kita confirm. Nah, selanjutnya kita akan buat work center user. Pertama kita pindah ke modul manufacturing. Lalu kita klik configuration dan kita klik work center. Pada tombol sebelah kiri bagian atas ada tombol new. Lalu untuk mengisi form ini, kita bisa lihat dari data yang telah dibuat di sheet. Dan ini data-datanya.
work center name-nya sendiri itu WC01,5. Alternatif work centernya itu cutting, working hours-nya yaitu 40 jam per minggu, time efisiensinya adalah 100, kapasitinya juga, UI-nya 100, set up time-nya 30 menit, dan clean up-nya 20 menit. Cost per hours-nya 12.000 per work center. Lalu kita save manual. Dan work center telah terbuat. Baiklah, setelah work center dan SO telah terbuat, kita akan konfirmasi ke rekan saya, yaitu staff manufacturing, untuk memproses step selanjutnya. Sekian dari saya alihkan kepada rekan saya. Nah, untuk sekarang itu adalah kita balik lagi ke tugas skenario-nya. Di sini dikatakan bahwa tabletop ini tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya itu adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Jadi di sini kita akan melakukan purchase terhadap wood panelnya. Nah, di sini kita bisa new. Untuk vendornya karena tidak diberitahukan apa, jadi kita random aja, misalnya dari Azure Interior. Untuk expected arrival-nya hari ini. Nah, untuk produknya itu adalah wood panel. Di sini adalah wood panel kelompok 5, dan untuk quantity-nya saya beli 5. Nah, kalau udah, kita bisa langsung confirm order. Nah, untuk anggapannya kita sudah menerima produknya, jadi kita bisa receive products. Nah, baik. Oke, jadi proses pembelian panelnya sudah berhasil. Sini kita balik lagi ke modul manufaktur. Nah, kita ke manufacturing order, terus kita new. Di sini untuk produk yang akan kita buat itu adalah tabletop. Tabletop 5. Kita akan coba dengan produk ini. Nah, kita harusnya tetap membuat ini aja, tabletop. Nah, untuk tabletopnya yang kelompok 5. Selanjutnya kita add line tabletop kelompok 5. Oh, ini adalah komponennya, jadi kita pakai wood panel. Wood panel, kita search more. Tadi adalah wood panel kelompok 5. Dan konsumnya itu 2 unit untuk satu pembuatan tabletop. Kalau udah, kita confirm. Nah, kita bisa langsung cek di manufacturing order. Di sini sudah ada WHMO dengan manufacturing ordernya itu adalah tabletop. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya baik, saya Tireski Azahra dengan CT111. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari jabatan sebelumnya. Di sini saya berperan sebagai staf manufaktur, di mana bertugas untuk membuat scrap dari MO yang sudah dibuat oleh
jabatan sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam modul SOD-nya. Nah, di sini aku izin off-cam ya, supaya kalian lihat lebih jelas. Nah, ini merupakan web Odoo SOD di mana aku menggunakan database yang sudah ditentukan. Jika kalian mempunyai database sendiri bisa, lalu kalian masukkan email dan juga password yang sudah dibuat oleh staf IT. Jika sudah dimasukkan, bisa langsung klik login. Nah, di sini aku langsung masuk aja ke menu, lalu pergi ke modul manufakturnya. Lalu cari MO yang sudah dibuat oleh jabatan sebelumnya, yaitu nama locationnya WHMO 00152. Kita klik aja. Nah, untuk membuat scrap, kita terlebih dahulu memasukkan down si WHMO 00152. Kita klik. Lalu klik apply. Nah, setelah statusnya berubah menjadi down, kita buat scrapnya. Lalu masukkan produknya, yaitu tabletop. Lalu kuantitinya 1. Untuk UOM-nya tetap unit. Dan kalau udah, klik down. Lalu periksa pada tab menu ini ya, yang scrap. Dan di sini sudah terlihat dan sudah dibuat scrapnya dengan kode SP 00011 dan statusnya sudah done. Nah, tugas dari staf manufaktur sudah selesai, akan dilanjutkan oleh jabatan selanjutnya, yaitu supervisor manufaktur. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Dea Miranda sebagai supervisor manufaktur akan melakukan analisis routing SOMTO kit dan analisis dari struktur cost BOM, WIP dan FG. Yang pertama kita melakukan analisis routing. Di mana analisis routing ini kita ke modul ke manufacturing. Lalu kita di sini produk, kemudian produk. Nah, pada produk ini kita cari yaitu WIP yang telah dibuat pada teman saya sebelumnya. WIP. Baik, di sini kita lihat pada bagian inventory, di mana untuk routersnya ini MTO, kemudian MTO dengan manufaktur itu di checklist. Karena produksi oleh manufaktur, maka tidak ada vendor. Lalu yang kedua, di sini kita kembali ke produk. Kita cari pada FG. Pada FG, bentar, ini table kit FG-nya. Nah, pada FG sama juga menggunakan MTO, kemudian sama seperti sebelumnya, routersnya juga menggunakan MTO. Lanjut lagi, yang ketiga, di sini ada RM atau RM, di mana itu ada work panel, work panelnya yang ini. Untuk inventory-nya di sini MTO, tapi dia menggunakan pembayarannya melalui vendor. Baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis dari struktur cost BOM, WIP, dan FG, di mana tabletop analysis approval BOM tabletop apakah memiliki revenue yang lebih tinggi jika dilakukan branch marking. Langsung saja kita ke manufacturing, kemudian kita ke produk, lalu bill of material. Pada di sini kita cari bagian tabletop. Oke. Di sini kita melakukan langsung saja overview, kita klik. Di sini kita lihat pada BOM cost dan produk cost itu sama. Lanjut, kita ke produk yang kedua, di mana ke produk manufacturing, lalu produk, kemudian bill of material. Di sini kita cari table kit. Table kit. Oke, overview. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat
perbedaan antara BOM cost dengan produk cost, di mana BOM cost sendiri itu jumlahnya 200.000, sedangkan produk cost itu 160.000. Baik, sekian di mana tentang supervisor manufacturing. Wah, tak terasa nih teman-teman, sudah di akhir telah selesai, di mana di sini bisa kita tarik kesimpulan, Odoo ERP adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan yang membantu bisnis mengelola operasi dan sumber daya perusahaan. Model manufacturing, Odoo ERP merupakan alat yang dapat membantu bisnis mengelola proses manufaktur. Modul ini memberikan sejumlah manfaat termasuk kemampuan untuk melacak produksi, mengelola inventaris, dan kontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk bisnis untuk analisis bisnis dan pengembangan produk. Modul manufaktur di Odoo ERP dapat membantu bisnis merampingkan operasi bisnis dan meningkatkan laba. Kemudian, modul ini dapat digunakan untuk melacak setiap aspek produksi, mulai dari bahan mentah yang masuk ke produk hingga biaya tenaga kerja. Modul manufaktur di Odoo ERP memudahkan untuk membuat jadwal produksi dan memenuhi tenggat waktu. Modul ini juga menyediakan alat untuk mengelola inventaris dan kontrol kualitas. Selain itu, Odoo ERP memiliki seperangkat alat lengkap untuk analisis biaya dan pengembangan produk. Baik, selanjutnya saya bisa kita kasih saran berdasarkan skenario yang telah kami lakukan, maka disarankan bagi yang akan melakukan skenario selanjutnya untuk melakukan pengembangan yang lebih terintegritas agar mencakup semua proses bisnis yang ada, bukan hanya pembelian, manufaktur, inventory, dan penjualan barang saja, namun juga meliputi proses bisnis lainnya seperti sistem pengkajian karyawan Human Resource Management atau HRM, dan Customer Relationship Management. Baik, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.